Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini terakhir membahas tentang trigonometri dan materinya adalah jumlah dan selisih sudut trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Apakah kalian tahu nilai dari sin 75 derajat atau cos 15 derajat atau tan 105 derajat? Kalau dilihat dari sudut-sudutnya, sudut-sudut ini kan tidak ada di tabel sudut istimewa ya kan? Tapi sudut-sudut ini bisa kita temukan dari penjumlahan atau selisih dua sudut istimewa. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini. Misalnya 75 derajat. 75 derajat itu adalah hasil dari penjumlahan 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, 45 derajat dan 30 derajat itu kan termasuk sudut istimewa kan? Jadi kita bisa ngambil dari sudut istimewa tersebut. Misalnya lagi 15 derajat. 15 derajat itu hasil dari selisih 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, kemudian yang 105 derajat juga sama. Dia hasil penjumlahan dari 60 derajat ditambah 45 derajat. Jadi pinter-pinter kalian nih, sudut-sudut tersebut hasil dari penjumlahan atau pengurangan dari sudut istimewa gitu. Nah, selanjutnya misalnya tadi saya ngambil yang 75 derajat. Berarti kan sin 75 derajat itu sama aja sin dalam kurung 45 derajat ditambah 30 derajat kan? Nah, tapi apakah ini sama dengan sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat? Apakah sama? Ternyata tidak. Nah, ini yang akan dibahas dalam video kali ini, yaitu rumus dari jumlah dan selisih sudut. Jadi ini salah ya yang ini. Nah, berikut ada rumus dari jumlah dan selisih sudut. Ini ada rumus-rumusnya ya. Ada rumus yang sin untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada rumus cos yang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang tangen juga sama. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Kita membahas tiga sudut yang tadi ya. Sin 75 derajat, cos 15 derajat, dan tangen 105 derajat. Oke, yang pertama tentukan hasil dari sin 75 derajat. Tadi sin 75 derajat itu kan sama aja sin dalam kurung hasil penjumlahan 45 derajat ditambah 30 derajat ya kan. Nah, ini tinggal dilihat rumusnya untuk yang sin penjumlahan. Itu rumusnya apa sih? Ternyata rumusnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B ya. Nah, jadi A-nya itu adalah 45 derajat dan B-nya 30 derajat. Berarti sama dengan sin A berarti sin 45 derajat dikali cos B-nya itu cos 30 derajat ditambah cos A berarti cos 45 derajat dikali sin B sin 30 derajat ya. Nah, setelah ini kita ubah deh dari tabel sudut istimewa. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Cos 30 derajat itu setengah akar 3, kemudian ditambah cos 45 derajat itu setengah akar 2, dan sin 30 derajat itu setengah. Nah, sampai sini kita hitung dulu yang perkalian. Jangan lupa ya, kita mendahulukan perkalian. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Berarti ini akar 2 dikali akar 3-nya ya, yaitu akar 6. Nah, setengah kali setengah kan seperempat. Jadi seperempat akar 6. Kemudian yang kanan juga sama. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2-nya tetap. Jadi seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Nah, ini kan udah sama ya, sama-sama seperempat. Nah, akar 6 dan akar 2-nya bisa kita pisahkan. Jadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Seperti itu. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, cos dalam kurung hasil pengurangan dari 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, kita cek lagi deh rumus cos yang selisih ya atau pengurangan. Berarti menggunakan rumus yang ini ya, yaitu cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B.
Nah, A-nya itu adalah 45 derajat dan B-nya adalah 30 derajat. Berarti cos A-nya 45 derajat, cos 45 derajat, kemudian cos B yaitu cos 30 derajat, ditambah sin A berarti sin 45 derajat, dan sin B yaitu sin 30 derajat. Lagi deh kita ubah dari sudut istimewanya. Cos 45 derajat itu setengah akar 2, kemudian dikali cos 30 derajat berarti setengah akar 3, ditambah sin 45 derajat berarti setengah akar 2, kemudian sin 30 derajat yaitu setengah. Nah, ini kita hitung lagi yang perkaliannya terlebih dahulu. Setengah kali setengah yaitu seperempat, akar 2 kali akar 3 yaitu akar 6, berarti seperempat akar 6. Kemudian yang kanan juga sama, setengah kali setengah yaitu seperempat akar 2. Nah, ini ternyata sama kayak tadi, seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Seperempatnya sudah sama, tinggal dikeluarkan akar 6 dan akar 2-nya. Jadi, seperempat dalam kurung akar 6 plus akar 2. Seperti itu. 60 derajat ditambah 45 derajat ya. Berarti kita menggunakan rumus penjumlahan tangen. Nah, berikut rumusnya ya. Jadi yang A itu 60 derajat dan B-nya adalah 45 derajat. Tinggal kita masukkan deh. Tan A berarti tan 60 derajat ditambah tan B berarti tan 45 derajat, kemudian per 1 dikurang tan A, berarti tan A-nya itu tan 60 derajat, dikali tan B, berarti tan 45 derajat. Nah, kita ubah lagi nih, tan 60 derajat itu adalah akar 3, ya, ditambah tan 45 derajat itu 1, jadi akar 3, ditambah 1, per 1 dikurang tan 60 derajat adalah akar 3, dikali tan 45 derajat adalah 1. Jadi per 1 dikurang akar 3 dikali 1. Nah, ini yang atas kita biarkan dulu ya, akar 3 plus 1. Yang bawah ada perkalian, kita dahulukan. Akar 3 dikali 1 kan tetap akar 3. Jadi per 1 dikurang akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan udah nggak bisa diapa-apain nih, tapi kita bisa merasionalkan ya. Jadi disamain dengan penyebutnya, cuman tanda kurangnya berubah jadi tanda plus atau tambah. Jadi dikali 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Nah, yang atas itu dikalikannya 4 kali ya. Akar 3 dikali 1 yaitu akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Terus 1 dikali 1 yaitu 1. Dan 1 dikali akar 3 yaitu akar 3. Oke. Nah, per 1 dikali 1, 1 dan min akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Ya, kalau yang atas dikalikannya 4 kali, yang bawah dikalikannya 2 kali aja. Nah, yang atas ini kita selesaikan dulu. 3 ditambah 1 itu ya, yang nggak ada akarnya kita selesaikan dulu, yaitu 4. Ditambah akar 3 ditambah akar 3 itu adalah 2 akar 3. Kemudian per 1 dikurang 3 itu adalah negatif 2 ya. Nah, ini udah hampir selesai nih, tinggal dicoret aja nih yang bisa dicoret, yaitu 4 dan min 2. Kalau 4-nya dicoret berarti 2 yang atas juga harus dicoret. Berarti 4 dicoret sama min 2 jadinya min 2, kemudian 2 dicoret sama min 2 jadinya udah kan sisa 1, kalau 1 nggak perlu ditulis, jadinya min 2 min akar 3 gitu. Bisa juga ditulis min dalam kurung 2 plus akar 3, seperti itu ya. Jadi intinya materi jumlah dan selisih sudut itu digunakan untuk sudut yang tidak ada di tabel sudut istimewa. Jadi kalau ketemu soal yang nggak ada di sudut istimewa berarti kita menggunakan rumus ini. Dan pastinya kalian harus hafal rumus jumlah dan selisih sudutnya ya. Semoga bisa dipahami. Video kali ini cukup sampai sini dulu aja. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.